Pursuit of the Truth, bab 205-206. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Fang Sen membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi ia tidak bisa berbicara. Ia gemetar, jantungnya berdebar kencang dan wajahnya langsung pucat pasi. Saat ia menatap Fang Mu yang terbaring di ranjang, perjuangannya mencapai puncaknya. Saudara, Han Changzi menatap Fang Sen dan berbicara pelan, tetapi dia hanya bisa mengucapkan satu kata itu. Dia tidak bisa membantu dalam pilihannya karena dia sudah meninggalkan suku Timur Tenang dan menjadi murid klan Langit Beku. Dia tidak bisa menggantikan Fang Sen dalam pengambilan keputusan ini. Fang Sen, kau adalah pemimpin suku Timur Tenang. Nasib suku ini berada di pundakmu, kata tetua suku Timur Tenang dengan tenang. Hari ini, pasti akan datang cepat atau lambat. Fang Sen menatap putranya, dan pergolakan di hatinya yang tercermin di matanya perlahan menghilang, digantikan oleh tekad. Semua orang akan mati pada akhirnya. Dia putraku. Seharusnya dia bukan putraku, gumamnya. Su Ming tetap diam sambil menatap Fang Mu yang terbaring di sisinya. Dia menatap wajah Fang Mu yang keunguan dan merasa seolah-olah dia bisa merasakan penderitaan anak itu. Mungkin dia hanya menderita sakit fisik, tetapi jika Fang Mu bisa mendengar apa yang terjadi di sekitarnya saat itu, maka rasa sakit yang dideritanya pasti berasal dari dalam hatinya. Nasibnya berada di tangan ayahnya, dan dia tidak akan tahu bagaimana ayahnya akan memilih. Akankah ayahnya memilih untuk mengabaikan bahaya menyinggung si Masin dan mengambil risiko besar menyelamatkan nyawa putranya, atau akankah ayahnya menyerah padanya? Dia masih memiliki sedikit kesadaran, dia bisa mendengar keputusanmu, kata Su Ming dengan lesu. Dia melihat setetes air mata mengalir di sudut mata Fang Mu barusan, tetapi sebelum air mata itu sempat jatuh, air mata itu telah berubah menjadi pecahan es. Fang Sen gemetar lebih hebat lagi. Ia terhuyung-huyung maju dan berjalan masuk ke ruangan. Udara dingin yang menusuk tulang menyelimutinya. Pria ini, yang tidak tampak tua, tampak seolah-olah menjadi tua dalam sekejap. Ia gemetar dan berlutut di samping tempat tidur, lalu mengangkat tangan kanannya tanpa mempedulikan es dan menyentuh wajah Fang Mu. Muer, maafkan aku adalah pemimpin suku Tranquil Istribe terlebih dahulu, baru kemudian ayahmu. Itulah mengapa selama bertahun-tahun ini, meskipun aku tahu penyebab lukamu, aku berpura-pura tidak tahu. Aku berpura-pura mencari cara untuk menyembuhkanmu demi menyembunyikan fakta bahwa aku tahu. Setiap kali aku melihatmu berusaha membuktikan dirimu di hadapanku, hatiku terasa sakit, gumam Fang Sen sambil air mata mengalir di pipinya. Fang Sen, kita hanya bisa membiarkan anak itu mati. Kita tidak bisa menyelamatkannya, dan kita tidak boleh menyelamatkannya. Tetua suku Timur Tenang menghela napas, dan ekspresi bimbang muncul di wajahnya. Aku tidak bisa menyelamatkannya. Benar, aku anggota suku Timur Tenang. Tawa Fang Sen perlahan berubah menjadi tawa terbahak-bahak. Namun, hanya ada kesedihan dalam tawanya. Justru karena aku adalah pemimpin suku, itulah sebabnya meskipun aku tahu semua ini, aku tidak bisa memberitahunya. Aku bahkan harus berpura-pura di depannya. Tuan Mo, berapa peluang keberhasilan untuk menyembuhkan Fang Mu? Warna merah muncul di mata Fang Sen. Dia menoleh untuk melihat Su Ming. Su Ming menatap Fang Sen yang berlutut di hadapannya, dan kilatan samar terlintas di matanya. Aku tidak percaya diri, bahkan sepersepuluhnya pun tidak, katanya perlahan. Tapi jika aku bertindak, meskipun aku tidak berhasil, si Masin tetap akan mengetahuinya. Itulah mengapa kau harus berpikir jernih. Su Ming tidak lagi menatap Fang Sen, tetapi mengarahkan pandangannya pada Fang Mu. Fang Mu, maafkan aku tidak mengatakan yang sebenarnya kepadanya. Aku ingin tahu apa yang akan ayahmu pilih untuk lakukan dalam situasi ini, pikir Su Ming dalam hati. Situasi ini mengingatkannya pada dirinya sendiri. Wajah Fang Sen pucat pasi. Dia menundukkan kepalanya perlahan dan menatap Fang Mu dengan tatapan kosong. Tetua suku Timur Tenang menghela napas panjang sebelum berbicara dengan tegas. Fang Sen, Tuan Mo telah berbicara. Peluang untuk menyelamatkan Fang Mu hampir nol. Hasilnya sudah ditentukan.
Han Changzi berdiri di luar rumah. Wajahnya pucat pasi. Ia bersandar di dinding di sampingnya seolah telah kehilangan seluruh kekuatannya. Kesedihan di matanya semakin terlihat jelas. Fang Sen terdiam. Setelah sekian lama, ia perlahan berdiri dan menutup matanya, memutus pandangannya dari putranya sendiri. Tubuhnya gemetar saat ia berbalik dan berjalan keluar rumah seolah-olah tindakan itu sendiri adalah sebuah perjuangan. Saat dia berbalik, dia tidak menyadari bahwa serpihan es di bawah mata Fang Mu telah bertambah banyak. Fang Sen tampak seperti langsung bertambah tua dalam sekejap. Dia melangkah maju dengan membelakangi Fang Mu. Saat kakinya menyentuh tanah, ia merasa seolah hatinya hancur berkeping-keping. Tepat di depan matanya, ia melihat Fang Mu duduk dengan gembira di pundaknya sambil tertawa riang dan polos. "Papa, papa." Air mata mengalir di mata Fang Sen saat ia melangkah untuk kedua kalinya, tetapi begitu kakinya mendarat, Fang Sen menghela napas panjang. Ia berhenti. "Tetua," gumam Fang Sen. Tetua itu tetap diam, tetapi tatapan tajam muncul di matanya. "Aku telah menjadi pemimpin suku Tranquillis selama 19 tahun. Selama 19 tahun terakhir, akulah pemimpin suku Tranquillis, bukan ayah Muer, tapi sekarang, aku akan memikul tanggung jawab sebagai seorang ayah. Aku, Fang Sen, akan meninggalkan suku Timur Tenang dan mengundurkan diri dari jabatan pemimpin suku. Mulai sekarang, aku tidak lagi berhubungan dengan suku Timur Tenang. Jika Muer masih hidup, aku akan membawanya bersamaku. Jika Muer meninggal, aku akan bunuh diri sebagai permintaan maaf." "Apa yang kau katakan? Bahkan Sirmo pun tidak yakin dia bisa menyembuhkan putramu. Mengapa kau melakukan ini untuk seorang anak laki-laki yang sudah kehilangan semua harapan untuk bertahan hidup?" Tatapan tajam di mata tetua itu semakin menguat. Fang Sen mengangkat kepalanya dan menatap tetua suku Timur Tenang dengan tegas. "Akulah ayahnya." Saat kata-kata itu sampai ke telinga Suming, tubuhnya merinding. Dia menatap Fang Sen, lalu Fang Mu, kemudian menghela napas pelan. Ketika melihat tetua suku Timur Tenang hendak marah, Suming mengangkat tangan kanannya dan melambaikannya ke arah Fang Sen. Tindakannya terlalu tiba-tiba. Saat dia mengayunkan lengannya, sejumlah besar petir muncul di sekitar Fang Sen. Dengan gemuruh, Fang Sen terbatuk-batuk mengeluarkan seteguk darah dan terlempar keluar rumah. Dia jatuh di luar, dan dalam keadaan linglung, dia berusaha untuk bangun, tetapi karena tersengat percikan petir yang mengelilingi tubuhnya, dia pingsan. Tak lama kemudian, denting lonceng bergema di udara dari dalam tubuh Suming. Denting lonceng itu tidak menyebar terlalu jauh keluar, hanya di dalam rumah. Namun ketika tetua mendengarnya, ia gemetar dan terhuyung mundur. Baru setelah mundur beberapa ratus kaki ia berhasil berdiri tegak. Wajahnya pucat pasi saat menatap Suming, seolah-olah dia baru saja memahami sesuatu. Dia menatap Fang Sen yang tak sadarkan diri dalam diam sebelum menghela napas panjang, lalu mengangkat tangan kanannya dan memukul dadanya. Dengan satu pukulan itu, dia batuk darah segar dan jatuh ke samping. "Saat pertama kali aku datang ke negeri Pagi Selatan, aku bertemu denganmu. Itulah takdir kita, karena itu, aku akan memikul tanggung jawab untuk menghadapi si Masin. Kau memiliki ayah yang baik." Dengan tangan kanannya, Suming mengetuk bagian tengah alis Fang Mu. Saat telapak tangannya menyentuh, Fang Mu mulai gemetar hebat. Es di tubuhnya langsung dikelilingi petir, dan dengan beberapa suara retakan, es itu hancur sedikit demi sedikit. Namun, saat es di tubuhnya pecah, udara dingin kembali menyebar dari dalam tubuh Fang Mu, seolah-olah akan kembali menyelimuti tubuhnya dengan es. Ketika sisa kekuatan hidupnya yang sedikit itu habis, Fang Mu akan menghembuskan napas terakhirnya. Kilatan muncul di mata Suming. Hampir seketika setelah udara dingin membekukan muncul, dia mengangkat tangan kanannya lagi, dan dengan kilatan petir, sebuah pil obat berwarna putih muncul di tangannya. Pil obat itu seukuran kepalan tangan bayi. Bentuknya bulat, dan tidak terlihat seperti pil yang dimaksudkan untuk dikonsumsi. Lebih tepatnya, pil itu tampak seperti harta karun ajaib. Begitu muncul, sebuah kekuatan penyerapan menyebar, menyebabkan sejumlah besar udara dingin di rumah itu menyerbu ke arah pil tersebut, seolah-olah pil obat itu sendiri adalah kehampaan yang menyedot semua yang ada. Penjarahan roh. Suming mungkin tidak mengetahui nama maupun asal-usul benih berserker yang ditanam di dalam Fang Mu, tetapi dari penampilannya,
ada sedikit kekuatan dari tanda berserker yang tersembunyi di dalamnya, yang memeliharanya. Selama itu adalah tanda berserker, maka Su Ming yakin penjarahan roh akan efektif. Saat itu, secercah kekuatan dari tanda berserker yang memelihara benih berserker di dalam Fang Mu memudar dan layu. Tidak banyak kekuatan yang tersisa. Justru karena itulah Fang Mu, yang telah kehilangan sebagian besar kekuatan hidupnya, masih mampu bertahan hidup, masih berpegang teguh pada kehidupan. Memadamkan tanda benih berserker yang melemah bukanlah sesuatu yang Su Ming yakini bisa dilakukan hanya sekali dalam 10 kali percobaan. Dia memiliki keyakinan mutlak, saat dia mengeluarkan rampasan roh, bukan hanya udara dingin di sekitarnya yang terserap, tetapi rona ungu kehitaman di wajah Fang Mu juga tampak hidup, berubah menjadi lapisan kabut di kulitnya yang mulai berputar-putar seolah ingin meresap ke dalam tubuh Fang Mu dan menyembunyikan diri. Namun, saat Su Ming mengayunkan lengan kanannya dan rampasan roh perlahan melayang turun dan menempel di tengah alis Fang Mu, kabut ungu kehitaman itu langsung terserap ke dalam pil obat. Sejumlah besar kabut ungu kehitaman terus-menerus diserap oleh pil obat. Secara bertahap, lapisan embun beku muncul di atas pil obat, tetapi laju penyerapan tidak berkurang sedikit pun. Malah menjadi lebih cepat. Setelah beberapa saat, raungan samar terdengar dari dalam tubuh Fang Mu. Begitu semua kabut ungu kehitaman terserap, bunga salju ungu muncul di wajah Fang Mu. Bunga salju itu terkubur jauh di dalam tubuhnya. Sekarang, akhirnya bunga itu terpaksa keluar. Saat Fang Mu gemetar hebat, bunga salju itu tertarik ke sisi pil obat. Dalam sekejap, bunga itu terserap. Saat pil obat itu diserap oleh bunga salju, warnanya langsung berubah menjadi ungu. Udara dingin dan menusuk menyebar dari dalam pil itu. Penampilannya berubah drastis. Setelah berputar beberapa kali perlahan di atas kepala Fang Mu, pil itu melayang dengan santai ke arah Su Ming sebelum mendarat di telapak tangan kanannya. Begitu bersentuhan dengan pil obat itu, hembusan udara dingin menusuk tubuh Su Ming, tetapi segera menghilang. Pada saat yang sama, kehadiran yang mirip dengan harta karun ajaib muncul di pil obat tersebut. Warnanya pun mulai berubah perlahan, akhirnya kembali menjadi putih lagi. Warnanya sedikit transparan, dan Su Ming bisa melihat lapisan salju ungu yang tersembunyi di dalamnya. Aku bisa menyelamatkanmu, tapi aku tidak bisa mengembalikan kekuatan hidup yang telah hilang. Jaga dirimu baik-baik. Sekarang, tidak ada lagi yang menghubungkan kita, kata Su Ming dengan tenang sambil menyimpan pil obat itu. Dia menatap Fang Mu, yang wajahnya tidak lagi memiliki rona ungu kehitaman dan tubuhnya tidak lagi tertutup embun beku, berjuang untuk membuka matanya sebelum dia berbalik dan pergi. Senior, Fang Mu membuka matanya dengan lemah dan melihat punggung yang anggun. Entah mengapa, saat melihat punggung itu, ia merasa seperti melihat kesunyian dan kesepian. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Han Changzi menatap punggung Su Ming di luar rumah dan menundukkan kepalanya. Tetua suku Timur tenang membuka matanya di tanah, dan di matanya terpancar konflik dan rasa hormat. Dia menutup matanya sekali lagi. Di sampingnya, Fang Sen juga membuka matanya, gemetar. Ada rasa syukur dan malu di matanya. Dia tidak pingsan. Di kaki Gunung Timur yang tenang, Su Ming berjalan menuju kota Gunung Han dalam kegelapan. Rambut panjangnya melayang tertiup angin, menyatu dengan kegelapan. Tuan, sepertinya Anda telah tertipu. Aku tahu. Hah, lalu kenapa kau menyelamatkannya barusan? Su Ming menatap bintang-bintang yang asing di langit dan tidak menjawab. Di malam hari, cahaya redup dari kota Gunung Han akan bergoyang tertiup angin. Jika seseorang berjalan menuju sumber cahaya tersebut, mereka akan melihat bahwa cahaya itu mengarah ke penginapan-penginapan yang ramai dikunjungi orang di malam hari. Su Ming berjalan menyusuri jalanan kota Han Mountain. Ia memandang rumah-rumah yang familiar di sekitarnya sambil berjalan melewatinya dengan tenang. Bertahun-tahun telah berlalu sejak saya datang ke sini. Langkah kaki Su Ming tersendat. Di hadapannya terbentang sebuah penginapan. Tidak banyak tamu di dalam pada malam hari. Kebanyakan dari mereka minum sendirian. Sesekali, mereka berbicara satu sama lain dengan berbisik. Ada sebuah meja di samping pintu. Pemilik penginapan itu adalah seorang pria berusia 20-an. Dia tertidur dengan dagunya bertumpu pada kedua tangannya. Ada perasaan yang tak terlukiskan menyelimuti kota Gunung Han. Seolah-olah perasaan itu telah berubah menjadi depresi yang menimpa hati semua orang di kota itu.
Itulah sebabnya masih banyak orang yang minum-minum di penginapan pada malam hari. Aku di sini lagi. Su Ming memandang penginapan itu. Dia ingat bahwa ketika pertama kali datang ke kota Gunung Han, dia bertemu He Feng dan Han Feizi di penginapan ini. Ketika pertama kali datang ke sini, aku masuk ke penginapan ini. Sekarang, saat aku akan pergi, aku mengunjungi penginapan ini lagi. Su Ming tersenyum dan memutuskan untuk tidak berjalan lebih jauh. Dia melangkah masuk ke penginapan. Tata letak di dalamnya sama seperti yang ada dalam ingatannya. Kedatangannya tidak terlalu menarik perhatian. Hanya pemilik penginapan yang sedang tidur membuka matanya sedikit seolah-olah terbangun oleh angin yang dibawa Su Ming saat berjalan lewat. Ia melirik Su Ming. Saat ini, Su Ming berjalan-jalan dengan penampilan aslinya. Sangat sedikit orang di kota Gunung Han yang pernah melihat wajah aslinya. Bahkan jika mereka pernah melihatnya, mereka akan kesulitan menghubungkannya dengan berserker terkenal yang mencapai transendensi setelah mencapai kesempurnaan di alam pemadatan darah di Gunung Han, atau bahkan Mosu yang sama terkenalnya. Dia masuk ke penginapan dan pergi ke meja yang sama yang pernah dia tempati sebelumnya, lalu duduk. Tak lama kemudian, pemilik penginapan menghampirinya sambil menguap, tetapi ia tidak menerima pesanannya. Sebaliknya, ia meletakkan 2 kendi anggur di mejanya dan beberapa piring untuk menemani anggur tersebut sebelum pergi dan kembali ke meja di dekat pintu, menopang dagunya dengan kedua tangan sekali lagi untuk tertidur. Su Ming mengambil kendi anggur dan menyesapnya. Itu anggur yang sama yang pernah ia minum di masa lalu. Saat masuk ke mulutnya, cairan itu akan membakar lidahnya dan mengalir ke tenggorokannya seperti jejak api. Suasana di sekitarnya sunyi. Hanya suara dengkuran yang terdengar naik turun di penginapan itu. Orang-orang lainnya, termasuk Su Ming, semuanya minum anggur dalam diam. Beberapa dari mereka mengerutkan kening, dan ada semacam kemarahan yang tak berdaya terpancar di wajah mereka. Bahkan penginapan pun diselimuti suasana yang sama di kota Gunung Han. Ada juga perasaan mencekam di udara. Su Ming menundukkan kepala dan meminum anggurnya. Dia tidak memandang orang lain. Sepanjang malam itu, tak seorang pun di penginapan itu memperhatikannya. Mereka semua sibuk dengan pikiran masing-masing. Waktu berlalu perlahan. Kira-kira setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar sebatang dupa, suara langkah kaki terdengar memasuki penginapan. 2 pria berjubah hijau masuk dan duduk bersama dalam diam. Mereka memilih meja di samping dan duduk dengan wajah muram, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Seseorang lagi datang untuk melampiaskan frustrasinya dengan anggur. Kota Han Mountain telah berubah drastis dari biasanya selama beberapa hari terakhir. Seorang pria paruh baya berjubah biru yang duduk tidak jauh dari Su Ming mengambil kendi anggurnya dan cegukan, pertanda jelas bahwa dia mabuk. Dia tertawa pelan, tetapi mereka yang mendengar tawa itu tahu bahwa itu adalah tawa yang merendahkan diri sendiri. Semua orang kecewa karena klan langit beku kali ini. Siapa yang menyangka? Keheningan yang sebelumnya menyelimuti ruangan kini perlahan terpecah ketika seseorang lainnya merendahkan dirinya sendiri. Kami kecewa, tetapi tidak ada yang bisa kami lakukan. Utusan dari klan langit beku telah berbicara. Kali ini, mereka hanya akan menerima 1 murid, dan itu adalah Han Feizi dari suku Danau Warna. Salah satu pria berjubah hijau yang datang belakangan membanting tangan kanannya ke meja. Pemilik penginapan, bawakan kami anggur. Suara bantingan dan teriakan itu langsung membangunkan pemilik penginapan, yang segera bangkit dan mengirimkan makanan serta anggur kepada kedua pendatang baru tersebut. Percuma saja marah pada pemilik penginapan. Lebih baik cari utusan klan langit beku. Mereka tidak terang-terangan mengatakan tidak akan menerima siapapun kali ini. Ternyata tidak, tapi siapa sebenarnya di kota Gunung Han yang memenuhi persyaratan untuk masuk sekolah itu? Pria yang membanting tangannya di atas meja itu tertawa dingin sambil ekspresi tak berdaya terpancar di matanya. Namun, hingga akhir, pria berjubah biru di sampingnya tidak berbicara. Ia duduk di kursinya tanpa sepatah kata pun. Lagi pula, itu hanya kualifikasi. Setelah kita mendapatkan kualifikasi itu, kita masih perlu mengikuti tes selanjutnya sebelum bisa masuk ke klan langit beku. Pada akhirnya, bukankah mereka terang-terangan mengatakan bahwa mereka hanya menerima 1 orang kali ini? Klan langit beku sangat kuat. Jika kita ingin masuk, kita tidak bisa melawan keinginan mereka. Apa lagi yang bisa kita lakukan?
Seorang lelaki tua mabuk berpakaian sederhana tergeletak di atas meja dan mengangkat kepalanya. Dengan tingkah laku mabuk, ia tertawa sinis. Aku mendengar bahwa Tuan Nantian dan para berserker transenden kuat lainnya mengunjungi utusan klan Langit Beku bersama-sama, tetapi mereka pergi dengan perasaan kecewa. Tuan Kejiusi bahkan meninggalkan kota Gunung Han dalam keadaan marah. Saat ini, satu-satunya berserker transenden kuat di kota ini adalah Tuan Nantian dan Tuan Leng Ying. Para utusan dari klan Langit Beku bahkan tidak mengakui para berserker transenden. Apalagi yang bisa kita lakukan? Suara-suara diskusi memenuhi udara di dalam penginapan. Apapun yang berkaitan dengan klan Langit Beku tampaknya menciptakan resonansi di antara kerumunan. Perasaan marah, tak berdaya, dan depresi di dalam diri mereka semakin kuat. Su Ming duduk di pojok meja dan menyesap anggurnya sambil mendengarkan kata-kata yang sampai ke telinganya. Begitu, banyak hal terjadi di sini saat aku sedang menggambar tanda berserkerku. Tapi tak apa, aku sudah menduga klan Langit Beku akan melakukan ini. Su Ming mengambil kendi anggurnya dan mengangkat kepalanya untuk melihat orang-orang yang terlibat dalam diskusi sengit. Dia bangkit dan berjalan mendekat. Dia meletakkan kendi anggurnya di atas meja kedua pria berjubah hijau itu. Setelah menarik perhatian mereka, Su Ming mengamati pria yang masih tetap diam sebelum kemudian menatap pria yang membanting tangannya di atas meja. "Saudaraku, bolehkah saya duduk di sini?" tanyanya sambil tersenyum. Pria itu mengerutkan kening. Dia mengamati Su Ming beberapa kali. Saat itu, dia merasa kesal. Dia baru saja akan membalas ketika temannya yang diam itu mengangguk. Ketika pria itu melihat temannya mengangguk, dia terkejut sesaat dan kehilangan kata-kata. Su Ming tersenyum dan duduk, lalu mengambil kendi anggurnya dan menyesapnya. "Saya punya beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan." "Silakan, ajukan pertanyaan apa saja." Orang yang berbicara adalah pria pendiam berjubah hijau yang tadi mengangguk. Suaranya serak. Ini adalah pertama kalinya dia berbicara sejak datang. Orang lain mungkin tidak terlalu memikirkannya, tetapi temannya, pria yang tadi membanting tangannya di atas meja, memasang ekspresi aneh di wajahnya. Ia tahu bahwa temannya itu berstatus tinggi dan tidak suka berbicara, lebih memilih diam. Ada juga aura kesombongan yang terpancar dari dirinya. Biasanya, ia akan mengabaikan semua orang di sekitarnya. Jika bukan karena rasa ketidakberdayaan yang sama seperti yang mereka rasakan saat itu, temannya juga tidak akan ikut minum bersamanya. Apakah syarat yang ditetapkan oleh klan Langit Beku adalah untuk menantang rantai Gunung Han? Su Ming menatap pria bersuara serak itu dan bertanya dengan lesu. "Tidak, sejak Jenderal Agung berhasil menaklukkan rantai Gunung Han, para utusan dari klan Langit Beku menyatakan bahwa syarat untuk masuk ke sekolah ini tidak lagi berupa tantangan menaklukkan rantai Gunung Han," kata pria itu dengan suara serak. Saat menatap Su Ming, ada sedikit keraguan dan rasa hormat di matanya. "Tuan, apakah Anda baru saja datang ke kota Gunung Han? Bagaimana mungkin Anda tidak tahu tentang ini? Menantang rantai Gunung Han untuk masuk sekolah bukanlah hal baru, persyaratan baru telah ditetapkan. Jika kamu ingin masuk sekolah, kamu hanya perlu melakukan satu hal. Hal itu adalah, haha." Orang yang berbicara itu adalah seorang pria yang duduk tidak terlalu jauh dari mereka. Ia memegang sebuah kendi anggur di tangannya dan menghabiskannya dalam sekali teguk. Ia menertawakan dirinya sendiri. "Membicarakannya mudah. Yang perlu kamu lakukan hanyalah menantang semua berserker transenden di Gunung Han dan ketiga suku, dan kamu hanya boleh menggunakan satu serangan setiap kali menantang mereka. Jika tantanganmu berhasil, maka kamu akan memenuhi syarat untuk masuk sekolah, tetapi itu hanya syaratnya. Apakah kamu bisa masuk klan Langit Beku bergantung pada ujian selanjutnya. Ini bukan ujian, ini penolakan terang-terangan. Klan Langit Beku telah mengambil keputusan kali ini, mereka hanya akan membawa satu orang." Suara-suara diskusi kembali terdengar di dalam penginapan. Selain melampiaskan frustrasi mereka dengan anggur untuk mengatasi kemarahan mereka terhadap persyaratan yang ditetapkan oleh klan Langit Beku, tidak ada hal lain yang dapat mereka lakukan untuk memberontak. Masih ada 2 hari lagi. Setelah 2 hari ini berlalu, utusan klan Langit Beku akan membawa Han Feizi pergi, dan perjalanan mereka ke Gunung Han untuk menerima murid baru akan berakhir. Jika kita ingin masuk klan Langit Beku, kita harus menunggu 10 tahun lagi. Bukannya tidak ada seorang pun yang bisa melakukannya.
kata pria pendiam yang duduk di samping Su Ming tiba-tiba. Jika Jenderal Agung kembali, dia pasti akan berhasil. Sangat jelas bahwa utusan dari klan Langit Beku menyatakan bahwa mereka tidak akan menggunakan rantai Gunung Han sebagai syarat hanya agar mereka dapat mengarahkan ini terhadap Jenderal Agung. Bahkan jika Jenderal Agung kembali, itu pun tidak akan mudah baginya. Selain Jenderal Agung, mungkin Sir Yun Zhang, yang pergi berlatih secara terpencil, juga punya peluang. Ada Mosu juga. Jika berserker transenden misterius ini muncul, dia mungkin punya kesempatan. Selain ketiga orang ini, tidak ada orang lain di Gunung Han yang bisa melakukannya. Su Ming tidak berbicara lagi. Dia duduk di meja dan meneguk anggurnya. Ketika langit perlahan cerah, sebagian besar orang di penginapan berhenti berbicara satu sama lain. Beberapa dari mereka bahkan memilih untuk pergi. Keraguan di wajah pria pendiam di samping Su Ming semakin terlihat. Ia menatap Su Ming, lalu setelah ragu sejenak, ia berdiri dan mengepalkan tinjunya ke arah Su Ming sebagai tanda hormat, kemudian bersama temannya yang tercengang, ia meninggalkan penginapan. Saat itu, selain Su Ming yang sedang minum anggur di penginapan, hanya ada 3 orang lagi di sana. Namun, ketiga orang itu mabuk. Mereka berbaring di atas meja sambil tertidur, dan dengkuran mereka terdengar hingga mengguncang atap. Orang itu telah melampaui batas. Tatapan Su Ming tertuju pada pria pendiam di antara 2 orang yang sedang meninggalkan penginapan. Begitu pria yang ditatap Su Ming di luar penginapan itu melangkah maju dengan cepat, ekspresi serius muncul di wajahnya. Keraguan di matanya berubah menjadi keterkejutan. "Saudara Yun, ada apa? Apakah ada sesuatu yang salah dengan orang itu?" tanya temannya dengan lembut. "Diam, jangan bicara lagi. Dia, orang itu." Pria pendiam itu berbicara dengan suara serak, lalu berhenti sejenak dan menarik napas dalam-dalam sebelum berbalik dan memandang penginapan di belakangnya. Ia mungkin tidak dapat melihat Su Ming, tetapi ada rasa hormat yang mendalam di matanya. Dia bukan orang yang bisa kita ajak bicara atau ganggu. Barusan, dia hanya berbicara sekali padaku, tapi itu membuat jantungku berdebar kencang. Bahkan kiku pun menjadi tidak stabil. "Apa? Lalu levelnya apa?" Teman pria itu terkejut, dan ekspresinya langsung berubah. Pria bernama Yun terdiam sejenak sebelum membalas, bahkan para tetua dari ketiga suku pun tidak mampu membuatku merasa begitu gugup. "Menurutmu, levelnya seperti apa?"